Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Baik? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, sebelumnya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Walaupun mungkin tadi udah ada yang berdoa, tapi kita akan awali berdoa secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku kepahaman. Amin ya Allah ya Amin. Anak-anak semua, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri Ibu sendiri karena sesuai pepatah tak kenal maka tak sayang. Nama Ibu adalah Ana Hasanah. Sekali lagi, nama Ibu Ana Hasanah. Alhamdulillah di Sukamanah 3 ini Ibu mengajar tentang pendidikan agama Islam. Bukan di kelas 1 saja, tapi kelas 2, 3, 4, dan 6 juga Ibu mengajar. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita memasuki kepada pembelajaran pertama di pelajaran pendidikan agama Islam ini, yaitu dengan tema kasih sayang. Ya, tadi kan juga tema kasih sayang ini tadi Ibu udah sedikit mengulas gitu, tak kenal maka tak sayang ya, seperti itu. Berarti di sini juga kita akan belajar tentang tema kasih sayang. Nah, sebelum ke pembelajaran inti, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Karena kenapa sih harus belajar tentang kasih sayang ya, seperti itu. Anak-anak semua, tujuan pembelajaran hari ini yaitu supaya kita meyakini kebenaran tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk menunjukkan sikap kasih sayang. Dan yang ketiga, menyebutkan sikap terpuji dan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya bisa menerima adanya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan selanjutnya kita bisa menunjukkan sikap kasih sayang. Yang tujuan selanjutnya bisa mengartikan Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan yang terakhir tujuannya yaitu supaya kita bisa menyebutkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah anak-anak semuanya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, dari tujuan pembelajaran hari ini, mungkin hari ini akan Ibu jelaskan dari sebagiannya. Untuk materi pertama adalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Sebelum kepada tentang kisah Nabi Muhammad SAW, Ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak semuanya, apa sih itu kasih sayang? Siapa itu Nabi Muhammad SAW? Nah, seperti itu. Nah, anak-anak perhatikan, kita sebagai Muslim, sebagai orang Islam, bahwa kita harus mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu tidak siapa itu Nabi Muhammad SAW? Iya, boleh kita menjawab Nabi, boleh juga ada yang menjawab Rasul, itu betul. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia hamba Allah, sama seperti halnya dengan kita, sama seperti dengan anak-anak semuanya. Tetapi Nabi Muhammad ini adalah seorang hamba Allah yang sangat istimewa, sangat spesial, yaitu seorang hamba Allah, seorang laki-laki pilihan Allah yang diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya, jadi sekali lagi Nabi Muhammad ini adalah seorang hamba Allah yang diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad juga sama seperti kita, mempunyai orang tua, mempunyai saudara, mempunyai anak, mempunyai keluarga, ya seperti itu. Selanjutnya, apa itu kasih sayang? Ya, Anda semua pernah sering atau selalu mendengar kasih dan sayang. Kasih dan sayang juga termasuk itu adalah nama Asmaul Husna, nama baik Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam basmalah pun juga sering kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya.
Itu kasih sayang adalah artinya kita sangat menyayangi, mencintai seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini. Misalkan kita mencintai makhluk Allah yang manusia, berarti kita menyayangi orang tua kita, menyayangi saudara kita, menyayangi guru-guru kita, menyayangi tetangga kita, menyayangi teman kita, menyayangi yang seluruh manusia yang ada di dunia ini. Selain mengasihi dan menyayangi manusia, kita pun harus menyayangi makhluk Allah yang lainnya, seperti kita mengasihi dan menyayangi binatang atau hewan yang di rumahnya punya peliharaan atau kucing atau ayam. Kita harus mengasihi binatang tersebut. Dengan cara bagaimana mengasihi binatang tersebut? Kita dengan cara memberinya makan, memberinya kandang, memberinya minum. Ya, itu juga berarti kita menyayangi binatang tersebut. Selain binatang, kita juga di rumah mempunyai pohon, tumbuhan, nah bunga, ya kita juga harus menyayangi dan mengasihi tanaman tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membersihkan rumputnya, dengan cara menyiramnya, berarti kita memupuknya, itu juga kita berarti memberikan kasih sayang. Dan selanjutnya kita juga harus menyayangi lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita baik di rumah, di sekolah, di masjid, dimanapun lingkungan sekitar kita berada, berarti kita harus menyayanginya. Misalkan dengan cara bagaimana? Membersihkannya setiap hari supaya enggak kotor, supaya tidak bau, supaya tidak menimbulkan penyakit, ya seperti itu. Nah, kita juga harus menyayangi diri kita sendiri. Contohnya misalkan, nah dalam kebiasaan sehari-hari mungkin sering Ananda lakukan. Pagi hari tadi Ananda melakukan sholat subuh. Artinya berarti Ananda juga menyayangi diri Ananda sendiri dengan melakukan sholat subuh, berarti supaya kita disayang Allah, ya, melakukan kewajiban kita. Terus tadi mandi pagi, itu juga berarti kita menyayangi diri kita, badan kita supaya bersih, supaya sehat, ya. Terus sarapan pagi, nah itu juga berarti kita sayang kepada anggota tubuh kita supaya kita tetap kuat, kita tetap bisa beraktivitas. Dengan masuknya makanan berarti akan menimbulkan suatu tenaga sehingga kita bisa belajar seperti sekarang ini. Terus juga menyayangi diri kita, misalkan kita dengan yang lainnya, dengan berolahraga, itu juga berarti kita sayang pada diri kita, ya, seperti itu Anda semua. Jadi kasih sayang itu merupakan suatu sifat yang harus kita miliki, ya, kepada siapapun makhluk Allah yang ada di dunia ini. Nah, Anda semua, dari materi kasih sayang Nabi Muhammad SAW ini ada kegiatan ayo membaca. Mungkin Ananda yang udah bisa membaca, bisa Ananda langsung membacanya. Yang belum lancar mengikuti, yang belum bisa membaca didengarkan, ya, seperti itu Ananda. Ini adalah salah satu contoh kisah Nabi Muhammad SAW dengan judulnya Rasulullah dengan pengemis yang buta. Nah, suatu hari Rasulullah berangkat ke pasar. Beliau bertemu dengan seorang pengemis tua yang matanya tidak bisa melihat atau buta. Nah, setelah tahu seperti itu, setiap hari Rasulullah menemuinya dengan membawa makanan. Rasulullah memberikannya makan, menyuapinya, menyayanginya dengan penuh kesabaran. Padahal si pengemis tersebut itu selalu menjelek-jelekkan Rasulullah, selalu mengejek Rasulullah. Dia benci sama Rasulullah. Dia merasa tidak cocok bahwa Muhammad diangkat sebagai Rasul. Nah, seperti itu. Karena dia tidak bisa melihat, sehingga dia juga tidak tahu bahwa yang dihadapi dia itu, berhadapan dengan dia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat atau meninggal dunia, kebiasaan itu dilanjutkan oleh sahabatnya Nabi Muhammad yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Fatimah, anaknya Nabi Muhammad SAW, bahwa kebiasaan apa yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang belum Abu Bakar ketahui. Anaknya Nabi Muhammad memberitahu kepada Abu Bakar bahwa ayahnya selalu mengunjungi pengemis tua yang buta yang selalu ada di pasar tersebut dan selalu menyuapinya makanan. Kemudian Abu Bakar pun berangkat ke pasar tersebut untuk mencari si pengemis tersebut. Setelah bertemu dengan pengemis tersebut, Abu Bakar
menghampiri pengemis tersebut. Kemudian si pengemis tersebut itu senang. Bahkan si pengemis tersebut tuh bertanya, "Kemana saja wahai sahabatku, sudah lama tidak datang ke sini. Mana makanan yang sering kamu bawa ke sini?" Sehingga si pengemis tersebut dengan perasaan senangnya dia menanyakan makanan yang selalu dibawa oleh Rasulullah. Kemudian Abu Bakar pun mengeluarkan makanannya dan menyuapi si pengemis tersebut. Tetapi apa yang dirasakan oleh si pengemis tersebut, dia merasa ada yang beda dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar tersebut. Kemudian si pengemis tersebut bertanya, "Apakah kamu orang yang selalu memberiku makan setiap hari?" Abu Bakar menjawab, "Iya, saya yang selalu memberi kamu makan setiap hari." Kemudian si pengemis itu berkata lagi, "Bohong, kamu bukanlah orang yang selalu memberiku makan setiap hari. Karena orang yang selalu memberiku makan setiap hari tidak seperti ini." Ya, beda antara cara menyuapi makan Rasulullah dengan Abu Bakar. Rasulullah menyuapi si pengemis tersebut dengan penuh dengan kelembutan dan penuh dengan kasih sayang. Sedangkan Abu Bakar mungkin tidak selembut dan sepenuh kasih sayang Rasulullah tersebut. Lalu Abu Bakar pun memberitahu kepada si pengemis tersebut bahwa dia bukanlah orang yang selalu memberikan dia makan setiap hari tersebut. Dan Abu Bakar pun memberitahu kepada si pengemis tersebut bahwa orang yang selalu menyuapinya setiap hari itu sudah wafat dan meninggalkan kita semua yang ada di dunia ini. Dia adalah Rasulullah SAW. Mendengar kabar itu, sang pengemis pun menangis. Dia merasa kehilangan atas orang yang selalu menyayanginya. Bahkan si pengemis tersebut tidak tahu siapa orang tersebut dan namanya pun dia tidak tahu siapa. Kemudian Abu Bakar pun memberitahu kepada si pengemis tersebut bahwa orang yang selalu memberi dia makan, menyayanginya dia, menyuapinya dia itu adalah Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah SAW. Si pengemis tersebut merasa menyesal dan menangis dia dengan sekeras-kerasnya menangis karena dia telah menjelekkan Rasulullah. Dia selalu mengejek Rasulullah, padahal Rasulullah sangat menyayangi dia. Nah, si pengemis tersebut dengan penuh penyesalan dia menangis terseduh-seduh ya, karena dia tidak tahu ternyata setiap hari yang memberinya dia makan adalah Rasulullah SAW. Nah, begitulah Rasulullah yang sangat penyayang dan selalu sabar dalam keadaan apapun kepada siapapun tanpa pilih kasih. Nah, itulah Ananda cerita dari sepenggal cerita tentang Rasulullah dan pengemis tua yang buta. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton cerita Rasulullah dan pengemis tua yang buta tersebut. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah.
Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Am, Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Ah, eh, eh, kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Hah? Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Maukah kau aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Nah, Ananda, barusan Ananda semua sudah menyaksikan video tentang si pengemis tua tadi ya, bahwa dia butuh sangat menyesal ketika mendengar bahwa orang yang selalu menyayanginya meninggal, dan ternyata orang yang selalu diejek itu adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat menyayangi beliau. Anda semua jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita pun menyesal di akhir bahwa kita itu tidak menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Padahal orang-orang di sekitar kita itu orang yang baik-baik. Misalnya seperti itu ya. Nah, nanti Ananda boleh ulangi lagi video tadi dan cerita tadi ya. Boleh Ananda bisa juga lihat di YouTube ya, seperti itu banyak ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita ke latihan ya, berlatih. Di sini ada berilah tanda checklist untuk perbuatan baik dan beri tanda silang atau X untuk perbuatan tidak baik. Di sini ada kolom, ada nomor, ada jenis perbuatan, ada keterangan. Nah, nanti di keterangan itulah Ananda bisa menchecklistnya atau X ya, seperti itu. Ananda buat nanti di rumah formatnya seperti ini, boleh dibantu sama mamahnya atau ayahnya atau sama siapa aja yang di rumah, boleh membantu untuk membuat format ini. Tapi ingat, yang menchecklistnya adalah Ananda ya. Untuk yang udah bisa menulis, silahkan menulis sendiri seperti itu. Yang pertama, contoh bersalaman. Bersalaman itu termasuk perbuatan baik atau tidak baik. Kalau perbuatan baik, checklist. Kalau tidak baik, X. Nah, seperti itu ya. Kedua ada berkelahi. Ketiga mendorong teman. Keempat bersedekah. Kelima mencontek. Keenam memeluk adik. Dan kelima marah-marah. Nah, seperti itu ya. Itu adalah latihan pertama Ananda semuanya. Nanti
Ananda ini dikerjakan di rumah, kemudian fotokan. Nah, untuk tugas yang kedua itu ayo kita praktekkan. Praktek apa ya? Ya, ayo lakukan salah satu yang kamu checklist tadi, kemudian kirimkan fotonya pakai nama ya. Nah, dari yang udah kalian tadi kerjakan, udah di checklist, berarti kalau yang dilakukan itu adalah yang di checklist saja, tapi cukup satu. Ya kalau yang di X jangan, karena itu tidak baik ya. Nah, yang di checklist tadi kalian praktekkan, boleh sama kakaknya, sama teteh, sama mama, sama ayah, boleh di rumah. Nanti di fotonya, nanti di bawahnya pakai keterangan namanya siapa gitu ya. Misalkan ibu juga belum pada kenal sama Ananda semua, nanti ada yang kirim foto nggak pakai nama ini siapa ya, foto siapa. Nah, ibu nanti nggak nilainya juga nggak bisa ya kalau itu. Pakai nama, contoh misalkan di bawahnya fotonya ada Marwah, nah ataupun misalkan Kaila, ataupun misalkan Dani, nah siapa namanya ya, ditulis namanya, atau Afnan, nah ditulis di bawahnya. Nanti praktekkan di rumah ya, seperti itu. Fotonya sama di foto juga, ini juga sama yang tadi, nanti disatuin fotonya jadi 3 sama yang tadi, dan yang ini disatukan. Nah, tugas yang selanjutnya yaitu ayo menulis. Nah, anak-anak kita belajar menulis di rumah. Tulislah kata di bawah ini dengan rapi. Yang udah bisa menulis, alhamdulillah nanti bisa langsung menulis. Yang belum bisa, boleh dibimbing sama mamahnya. Tapi bukan mamahnya yang menulis, ataupun ayahnya yang menulis, atau tetehnya yang menulis. Tapi ananda dibimbing. Cara memegang pensilnya gimana, cara bikin huruf M gimana, bikin huruf O gimana. Gak apa-apa, anak-anak nggak terlalu rapi, nggak apa-apa, karena namanya lagi belajar, tapi diusahakan serapi mungkin. Yang pertama yaitu menolong, yang kedua mengasihi, yang ketiga dermawan, keempat membantu, yang kelima memaafkan. Silakan Anda belajar tulis di rumah. Ya, mudah-mudahan nanti juga udah terbiasa tangannya untuk menulis ya, seperti itu. Siap mengerjakan ya anak-anak semuanya ya. Dan ini juga sama, difotokan. Semua tugas yang barusan ibu kasih difotokan jadi satu, nanti kirim ke ibu ya. Boleh lewat grup ataupun boleh secara pribadi juga, nggak apa-apa, terserah ya. Atau misalnya kalau belajar per kelompok, boleh per kelompok aja dikirimnya, seperti itu. Nah, alhamdulillah anak-anak semua, hari ini pembelajaran kita selesai ya. Di pembelajaran pertama ini ibu nggak banyak dulu memberikan pembelajarannya. Ini kita hanya di awal-awal ya. Nanti insya Allah kita bisa ketemu lagi, dan mudah-mudahan nanti bisa ketemunya dengan tatap muka ya, secara langsung. Ya, seharusnya yang ngebimbing Ananda semua membaca, menulis harusnya ibu guru yang ada di sekolah. Tapi dengan kondisi seperti ini, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik sama Ananda atau sama ayah bunda, karena belum bisa membimbing Ananda semuanya dengan baik ya, seperti itu. Nah, mungkin ibu cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pelajaran yang sama, dengan materi yang berbeda ya. Mudah-mudahan apa yang udah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menjadikan suatu ilmu buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak mengerjakan tugasnya. Begitu juga mama-mama yang cantik dan solehah selalu membimbing anak-anaknya. Terima kasih. See you.